Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada bapak-bapak yang saya hormati, teman-teman wakil kepala yang saya hormati, teman-teman panitia dari bersama yang saya hormati, dan adik-adik panitia pengelola kegiatan bersama secara daring yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan maksama atau masa tarawih siswa madrasah untuk pelajaran 2020-2021. Pada masa ini masa yang sangat luar biasa, di mana kita mengalami atau dalam keadaan ada pandemi COVID-19, tetapi kita tetap berjalan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jadi saya sampaikan selamat buat kalian untuk bisa bergabung dengan madrasah kalian yang ketiga yang berdomisili di Subyuk. Dari kami yang harus saya sampaikan tentang kurikulum untuk kalian nanti saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, baik secara daring ataupun mungkin secara tatap muka bila sudah memungkinkan. Yang pertama ini kami sampaikan kurikulum yang dipakai di madrasah yang ketiga ini adalah kurikulum berbasis kurikulum 13, kurikulum terbaru yang sudah digunakan di madrasah yang ketiga. Yang berikutnya adalah materi atau mata pelajaran yang nanti akan menjadi terima untuk kalian yang kelas 10. Nanti ada beberapa kelompok mata pelajaran. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum. Kelompok mata pelajaran umum ini ada dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang berhubungan dengan akhlak mulia, sikap, perilaku dan seterusnya, baik untuk pengelompokan untuk peminatan IPA maupun IPS ataupun keagamaan. Yang pertama mata pelajarannya adalah Al-Quran Hadis. Kemudian yang kedua akidah akhlak. Yang ketiga fikih. Yang keempat sejarah budaya Islam. Ini adalah satu kelompok di bagian pendidikan agama Islam. Kemudian mata pelajaran berikutnya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mata pelajaran yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat bahasa Arab. Yang kelima matematika. Yang keenam adalah sejarah Indonesia. Yang ketujuh bahasa Inggris. Itu adalah kelompok yang pertama, itu yang tadi sudah saya sebut, kelompok umum bagian A, kelompok umum bagian A. Jadi ada 10, jadi ada 10 mata pelajaran. Kemudian untuk kelompok umum bagian B, ini untuk semua program peminatan baik IPA, IPS ataupun agama. Yaitu mata pelajaran yang pertama adalah seni budaya.
Kemudian yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang ketiga adalah prakarya dan kewirausahaan. Dan yang keempat adalah bahasa Jawa. Ini adalah kelompok umum bagian B untuk semua jurusan. Dan untuk kelompok C yang dimaksud di sini adalah kelompok jurusan atau kelompok mata pelajaran yang khusus pada jurusan tertentu. Saya bacakan untuk yang jurusan MIPA. Jurusan MIPA. Yang pertama adalah matematika, yang kedua biologi, yang ketiga fisika, yang keempat kimia. Dia ada 4 mata pelajaran kelompok peminatan khusus MIPA. Kemudian untuk yang peminatan IPS, yang IPS di mata pelajaran peminatan IPS yang pertama adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ada 4 juga, yaitu adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan yang terakhir jurusan keagamaan. Untuk peminatannya ada 4 juga. Mata pelajaran yang pertama adalah ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, yang ketiga adalah usul fikih, dan yang keempat adalah bahasa Arab. Ini ada 4. Jadi baik MIPA, IPS, dan agama itu peminatannya ada 4 mapel. Jadi kalau di total sudah ada 14 mapel. Baiklah, untuk kelompok mata pelajaran berikutnya adalah kelompok lintas minat ataupun peminatan atau pendalaman minat. Jadi ada tambahan untuk lintas minat. Yang dimaksud di sini tentang lintas minat yaitu pelajaran jurusan yang diajarkan pada jurusan lainnya. Satu contoh begini. Misalnya di jurusan IPS ada pelajaran ekonomi, tetapi pelajaran ekonomi ini diajarkan di jurusan MIPA. Maka ini ekonomi termasuk jadi pelajaran lintas minat. Artinya dia keluar daripada jurusan IPS, diajarkan di jurusan yang lain. Itu maksudnya. Untuk lintas minat di jurusan MIPA, yang pertama adalah lintas minat ekonomi. Jadi nanti kalian itu yang di jurusan MIPA akan mendapatkan pelajaran ekonomi, kelompoknya lintas minat. Yang kedua adalah lintas minat pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Maka pelajaran ini diambil dari jurusan bahasa. Jadi ada bahasa dan sastra Inggris masuk di jurusan MIPA. Jadi ada 2 di lintas minat. Jadi kalau di total itu ada 20 mata pelajaran untuk kelompok peminatan MIPA. Untuk kelompok peminatan IPS, lintas minatnya yang pertama adalah kimia. Jadi nanti akan mendapatkan pelajaran kimia walaupun kalian jurusannya IPS. Jadi yang pertama adalah lintas minat kimia. Dan lintas minat yang berikutnya, yang kedua adalah
bahasa dan sastra Inggris. Jadi ada dua. Kalau di total pelajarannya ada 10, kelompok yang umum pertama, kelompok kedua ada 4, sudah 14, kemudian ada peminatannya ada 4, sudah 18, ditambah 2, jadi 20. Di MIPA 20, di IPS 20, dan yang terakhir adalah kelompok peminatan agama. Lintas minatnya yang pertama adalah lintas minat ilmiah. Jadi kalian yang di jurusan agama nanti akan mendapatkan pelajaran ilmiah. Yang kedua adalah lintas minat bahasa dan sastra Inggris. Jadi yang kedua, sehingga total mata pelajarannya ada 20. Di saya ulang lagi, di IPA 20, di IPS 20, di keagamaan 20. Itu yang nanti akan ada yang diterima sebagai mata pelajaran reguler. Jadi untuk kalian, karena ini sifatnya daring, nanti akan diperjelas dengan guru-guru pemampu atau guru-guru yang membawakan materi atau tatap muka bila sudah diizinkan atau pandeminya sudah berakhir. Jadi sekilas akan saya sampaikan yang mengajar di kelas 10. Untuk matematika yang wajib yang umum adalah ada Bapak Dr. Andes Sumarno. Kemudian sejarah yang di IPS tadi ada dengan Bapak Lasmono Purwanto SPD. Kemudian untuk lintas minat bahasa dan sastra Inggris nanti ada Ibu Amuni. Kemudian untuk biologi ada Ibu Eri Rosenowati SPD. Untuk fisika ada Ibu Siti Amal dari SPD. Untuk fikih nanti ketemu Bapak Haji Hadis SHG. Kemudian untuk bahasa Arab nanti ada diajarkan oleh Bapak Haji Ahmad itu SSMPDI, dan bahasa Arab di jurusan juga oleh Bapak Haji Ahmad itu SSMPDI. Kemudian untuk Al-Quran Hadis oleh Ibu Siti Hanani MAG. Kemudian ditambah dengan ilmu tafsir. Kemudian untuk bahasa Indonesia oleh Ibu Endang Listriani untuk yang jurusan MIPA. Kemudian ditambah dengan prakarya oleh Ibu Endang Listriani yang MIPA. Kemudian untuk bahasa Inggris yang MIPA nanti oleh Bapak Ani Widianto. Kemudian lintas minat bahasa dan sastra Inggris juga Bapak Ani Widianto. Untuk yang IPA 3 IPS 1 dan agama. Kemudian untuk bahasa Arab nanti oleh Bapak Mas Ruli Budi Sultan. Ini untuk yang jurusan IPA 1, 2, 3 dan IPS 1, 2. Kemudian ekonomi jurusan IPS adalah Ibu Eni Sugiyarti SPD, dan lintas minat ekonomi yang di IPA ada 3, IPA 1, 2, 3 oleh Ibu Eni Sugiyarti. Kemudian untuk kimia oleh Bapak Victor Ignatius SP untuk yang IPA, dan lintas minat ilmiah untuk yang 10 IPS 1, 2 dan 10 sama.
Kemudian untuk bahasa Inggris kelas 10 hingga 1 2 dan pertama nanti oleh Ibu Siti Anggia SPD. Kemudian untuk mata pelajaran Akhidah Akhlak oleh PTK Febri Indriani SPD dari semua kelas 10. Kemudian untuk matematika peminatan atau jurusan ini oleh Ibu Heli Sukmawati untuk yang MIPA 10, MIPA 1, 2, dan 3. Kemudian yang sosiologi untuk jurusan IPS 1 dan 2 oleh Bapak Agus Priyanto Esos. Kemudian untuk SKI kelas 10 semuanya ini Ibu Evi Faikoh dari MPD. Kemudian usul fikih oleh Ibu Siti Bersama SNI. Kemudian olahraga dan kesehatan oleh Ibu Hijriah Pak Ibu Salim SPD JAS. Kemudian geografi 10 1 dan 2 adalah oleh Bapak Ismail SPD. Ditambah secara Indonesia 10 1 2 dan agama. Kemudian bimbingan dan konseling untuk kelas 10 nanti diatur oleh Bapak Iqbal Nurholis Pamuji SPD. Jadi ini nanti menjembatani berbagai macam permasalahan yang kalian ada baik itu jurusan ataupun yang lain. Ini bimbingan dan konseling oleh Bapak Iqbal Nurholis Pamuji. Kemudian untuk sejarah Indonesia kelas 10 MIPA 1, 2, dan 3 adalah oleh Ibu Eka Rianti SPD. Kemudian bahasa Indonesia untuk 10 IPS 1, IPS 2, dan agama oleh Ibu Megawati SPD. Kemudian seni budaya semua kelas 10 oleh Bapak Jeki Riksa Aman SPDI. Kemudian untuk ilmu hadis oleh Bapak Khairul Hafid SPD. PPKN kelas 10 semuanya oleh Bapak Hafid SPD. Kemudian prakarya dan wirausaha untuk kelas 10 IPS 1, 2, dan agama juga oleh Bapak Khairul Hafid SPD. Kemudian untuk bahasa Jawa ini untuk kelas 10 semuanya adalah oleh Ibu Nurul Ismail SPD. Itu gambaran, jadi pengampu mudah pelajaran. Dan untuk adik-adik semua, karena sifatnya nanti dari maka silakan aktif mengakses baik melalui WA, blog, website, Instagram, YouTube, ataupun media daring yang lain. Apabila dari wali kelas atau guru menyampaikan link untuk dibuka untuk pembelajaran, silakan diikuti. Apabila terjadi kendala yaitu pengaksesan tentang sinyalnya yang rendah dan tidak kuat, mohon adik-adik semua untuk bisa mencari lokasi di tempat saudara atau di tempat yang lebih mudah menjangkau sinyal. Dan jangan lupa bahwa kegiatan belajar menggunakan media daring ini adik-adik bisa menggunakan waktunya bisa ditambah dari pada jam yang ada di jadwal, karena untuk semua file itu bisa diakses walaupun sudah di luar jam dari jadwal. Oke, jadi silakan
untuk bisa tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan dalam kondisi yang semacam ini. Nanti dari wali kelas atau yang mampu untuk semua jurusan akan membagikan jadwal pada adik di mohon untuk bisa diikuti, dan nanti ketentuan untuk belajar menggunakan daring mohon untuk diikuti, karena memang pada saat ini kita tidak bisa memilih karena situasi dan kondisi seperti ini. Kita menggunakan teknik belajar mengajar modal daring ataupun menggunakan media online. Dan apabila nanti mendapati konten-konten yang berat untuk diakses kayak di YouTube, maka nanti akan dialihkan kepada bentuk tulisan ataupun dalam bentuk gambar yang ringan, sehingga untuk kuota kalian agak sedikit terhemat. Tetap semangat, silakan kita menjaga kesehatan terus supaya kita bisa mengikuti pelajaran. Dan saya sampaikan sebelum saya akhiri bahwa kegiatan belajar mengajar model dari model itu artinya cara atau teknik, model itu cara atau teknik dari dalam jaringan itu akan dievaluasi seperti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Akan dievaluasi sebagaimana biasa kegiatan belajar mengajar pada saat normal. Sebab apa? Saat model dari kalian abaikan, maka kalian tidak akan mendapatkan hasil belajar daripada model daring. Ini masa darurat, masa banyak hal-hal yang memang terjadi darurat. Jadi bukan hanya di madrasah ini saja, tapi di seluruh dunia banyak terjadi kendala-kendala, baik dalam lingkungan kerja, dalam belajar dan seterusnya. Oleh karena itu, maka kita tidak bisa mensikapinya secara perasaan bahwa kita seperti ini khusus di madrasah ini saja. Tapi seluruh dunia merasakan bahwa adanya pandemi ini termasuk memberi efek yang seperti ini. Oleh karena itu, himbauan saya, silakan ikuti kegiatan belajar mengajar mulai dari kemudian petunjuk-petunjuk dari bapak ibu guru yang disampaikan juga diikuti. Evaluasinya mohon untuk dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui wali kelas masing-masing, atau ada hal-hal yang ditanyakan silakan disampaikan. Mudah-mudahan kami dari pihak madrasah bisa ikut membantu menyelesaikan semua permasalahan kalian semua. Saya kira kegiatan di pengantar yang sama ini mudah dari saya cukupkan dulu. Terima kasih kepada semua calon peserta baru. Semangat terus, selamat bergabung dengan madrasah kalian ketiga. Semoga kalian menjadi generasi yang soleh-solehan, generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, berbakti kepada orang tua, dan sukses terus bagi kita semua. Amin dan ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf bila dalam penyampaian tadi banyak yang tidak berkenan. Bila dikatakan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi ij'al sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita masih bisa melaksanakan sosial madrasah yang ke-13 lewat online atau lewat daring. Yang kedua, salam semoga melimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan kita nantikan syafaat kembali bersama beliau yang Allah.
para siswa yang kami hormati dan kami banggakan, kami cintai, mengingat adanya pandemi 19, kita melakukan proses masa transisi siswa melalui jaringan atau melalui online, sehingga nanti diharapkan anak-anak sekolahnya bisa didik baru nanti 2020-2021 bisa mengakses melalui alamat-alamat yang disampaikan di grup, sehingga apa yang kita sampaikan tujuan dari adanya sama ini bisa kalian terima. Yang berikutnya terkait dengan materi dari yang kami sampaikan tentang organisasi kesiswaan nomor 3 Banyumas. Yang pertama adalah kegiatan di bawah naungan OSIS atau OSIM, organisasi siswa intramadrasah, di bawah pembinanya oleh Bapak Haji Adis SHG MPDI. Terus yang kedua, kegiatan bawah Pengamanan Mengajar KPR, ini pembinanya Ibu Eka di SPD. Yang ketiga, dari organisasi majalah ini juga terkait dengan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penambahan minat bakat yang kalian mungkin akan bisa lakukan pada masa-masa yang akan datang ketika mau sudah terkondisikan situasi dan kondisinya. Di bawah naungan Bapak Khairul Hafid SPBI. Terus untuk yang kedua adalah PKM atau Liga Madrasah atau Liga Sekolah, ini di bawah adanya Bapak Ceki Rizka Amal SPBI. Terus untuk organisasi Islam yang berikutnya adalah Rohis atau Rohani Islam atau Agama, ini di bawah pembinanya Bapak Haji Ahmad Ridho SS MPDI. Yang berikutnya terkait dengan kegiatan pramuka. Ini untuk pramuka karena kita satuan gugus debat khusus, sehingga ada 2 pembina, yang satu pembina putra oleh Bapak Ivan Manis Pamuji SPB, untuk pembina putri Ibu Siti Naisar SHI. Terus kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kita lakukan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas. Yang pertama adalah karate, yang kedua tenis meja, yang berikutnya adalah bulu tangkis, bola voli, kiroah atau MTI, terus rebana dan kaligrafi serta menjahit, serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan minat bakat kalian yang disalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, termasuk proses pembelajaran Al-Quran, pembacaan Al-Quran secara benar, secara baik, secara tajwid. Nanti ada BDA ekstranya dilakukan setelah masa KPM selesai. Itu juga nanti teknisnya akan dipisahkan beberapa kelompok. Yang pertama mungkin kelompok sudah betul-betul bisa menguasai ilmu tajwidnya. Yang kedua, proses pembacaannya hampir mendekati tajwid yang betul. Misalnya dia mau betul-betul belum bisa membaca secara benar, itu nanti akan dibimbing oleh guru-guru dari Madrasah Banyumas yang sudah pada menguasai terhadap kegiatan atau keilmuan yang terkait dengan ilmu tajwid bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Dari beberapa hal terkait organisasi kesiswaan, semuanya memberikan satu kontribusi terhadap visi dan misi Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas. Terus yang partisipasi di dalam partisipasi juga kita aktif, baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun perguruan tinggi negeri swasta serta tingkat provinsi. Beberapa prestasi nanti akan disampaikan oleh Bapak Supangkat selaku BP yang pada materi berikutnya, karena ada prestasi-prestasi yang diperoleh oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kami juga mohon kepada kalian semua untuk bisa tetap menjaga kesehatan, bisa menjaga protokol yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyebaran wabah COVID-19,
sehingga kalian bisa betul-betul selamat, berikan kesehatan. Dan satu yang harus dilakukan adalah setiap kali keluar dari rumah, aktivitas di luar kita diwajibkan memakai masker. Yang kedua, terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan luar rumah, kita juga harus betul-betul bisa menjaga jarak, sehingga tidak hal-hal yang tidak berkaitan dengan yang tidak perlu kita hindari. Pertemuan dengan massa yang memang harus betul-betul kita hindari, atau kepentingan yang memang tidak begitu bermanfaat kita hindari. Yang berikutnya adalah imun dari diri kita sendiri, perbanyak makan makanan bergizi, berolahraga, sehingga imun di dalam diri kita mampu untuk mengantisipasi adanya virus yang masuk. Mau tidak mau, sebuah virus atau penyakit-penyakit yang memang timbul dari lingkungan ataupun dari alam itu harus kita antisipasi di diri kita sendiri yang paling utama. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan satu keteraturan, satu hal yang terkait dengan ketertiban. Itu juga ada di tata tertib madrasah yang dari Banyumas, khususnya untuk siswa-siswinya. Itu insya Allah masing-masing kelas sudah terpapar tata tertib yang ada untuk siswa-siswinya, sehingga kita harapkan kalian bisa memperhatikan, membaca, diterapkan, insya Allah segera sesuatunya bisa dijalankan. Sementara mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan organisasi kesiswaan, sehingga diharapkan dari kesiswaan kita mampu untuk memberikan satu warna terhadap prestasi dan visi-visi di Mantiga Banyumas, sehingga Mantiga Banyumas lebih hebat, betul-betul masyarakat bisa memberikan warna di dalam dunia masyarakat Islam khususnya dan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat kalian diterima dan menjadi guru besar madrasah Mantiga Banyumas, dan tetap kita menjaga kesehatan untuk kedepannya, dan kita berdoa kepada Allah SWT yang menjadi pandemi 19 bisa secepatnya menyingkirkan dari Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya bisa menyapa para siswa baru Mantiga Banyumas, meskipun tidak bisa bertatap muka karena situasi dan kondisi masih dalam suasana pandemi, maka acara masa ta'aruf siswa madrasah dilaksanakan secara daring. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, perkenalkan, nama saya Supangkat. Kalian bisa memanggil saya Pak Pangkat, Guru BK Mantiga Banyumas. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa pada hari pertama masuk sekolah dalam situasi yang normal kalian bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, tetapi untuk tahun ini maksama dilaksanakan secara daring. Saya dari Guru BK ingin menyampaikan selamat bergabung pada kalian semua di Mantiga Banyumas. Untuk itu ada beberapa yang perlu kami sampaikan kepada para siswa baru sekalian, bahwa belajar di Mantiga Banyumas tentunya berbeda dengan ketika kalian belajar di SMP atau MTS. Oleh karena itu, luruskan niat kalian dan siapkan semangat yang tinggi untuk belajar di Mantiga Banyumas ini, agar kalian nanti betul-betul bisa meraih prestasi secara maksimal. Caranya bagaimana? Kalian harus semua merubah
cara belajar ketika di SMP MTS, kemudian Anda memasuki Mantiga Banyumas, maka kalian harus lebih berusaha keras menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, dengan kurikulum yang baru, dengan guru-guru yang baru. Kemudian kalian mulai membenahi diri untuk menjadi siswa yang terbaik di Mantiga Banyumas ini. Yang biasanya ketika SMP belajar masih disuruh-suruh oleh orang tua kalian, kemudian masih malas-malasan, maka ketika kalian menjadi siswa Mantiga Banyumas, kalian harus lebih rajin di dalam melaksanakan tugas-tugas belajar, baik itu tugas belajar di sekolah maupun tugas belajar di rumah. Pada saat pandemi ini nanti ada kebijakan-kebijakan dari kementerian di mana kalian akan belajar di rumah melalui daring, dan itu membutuhkan kesiapan mental kalian dan membutuhkan ketekun kalian dalam mengikuti berbagai macam pelajaran-pelajaran yang disampaikan melalui daring. Dan pada saatnya nanti kalian akan bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru kalau situasi sudah memungkinkan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, mari semangat yang tinggi harus kamu tunjukkan bahwa belajar di Mantiga Banyumas harus berprestasi maksimal agar kalian kelak itu bisa menjadi orang yang sukses bagi masa depan kalian, baik sukses dalam pekerjaan dan sukses membangun akhlak kalian masing-masing. Di madrasah punya kelebihan dibanding dengan sekolah-sekolah yang bukan madrasah. Secara keilmuan yang umum kalian sama dengan mereka dari SMA, SMK, tetapi Anda punya keunggulan dalam bidang ilmu keagamaan, kalian akan lebih menonjol dan akan lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, bersyukurlah kalian bisa bergabung dan di Mantiga Banyumas sebagai siswa. Banyak sekali contoh-contoh dari kakak-kakak kelasmu yang sudah tamat memiliki prestasi yang luar biasa. Mereka ada yang diterima di UGM, mereka ada yang diterima di UNSUD dan di perguruan tinggi negeri lainnya. Oleh karena itu, jikalau kalian semua ingin mengikuti jejak langkah para alumni Mantiga Banyumas, maka mulai dari kelas 1 kalian harus sudah semangat belajar, tunjukkan prestasi yang maksimal. Jangan sampai setiap semester prestasi kalian itu menurun. Kalau bisa meningkat terus, karena pada saat kalian mencari perguruan tinggi yang bonafit perguruan tinggi negeri, maka akan dilihat nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 bagaimana grafiknya, menaik atau menurun atau biasa-biasa saja. Yang akan diterima, akan dibutuhkan adalah anak-anak yang punya prestasi yang bagus dengan grafik yang menanjak. Itulah pentingnya kalian dari awal kelas 10 harus sudah berprestasi secara maksimal. Tamatan Mantiga Banyumas juga tidak kalah dengan tamatan dari sekolah-sekolah lain, SMA, SMK, di dalam melanjutkan ke perguruan tinggi dan dalam mencari pekerjaan. Karena di Mantiga Banyumas juga nanti kalian yang punya potensi tertentu akan dikembangkan melalui kegiatan ekstra kurikuler. Oleh karena itu, sekali lagi kepada para siswa baru, selamat bergabung. Meskipun dalam situasi pandemi dan mungkin kalian pada awal masuk sebulan ke depan kalian akan belajar melalui daring, tetapi jangan patah semangat, kalian bisa belajar di rumah. Bapak dan Ibu akan menyampaikan materi pelajaran melalui daring dan kalian akulah mengikuti semua materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru Mantiga Banyumas. Karena pada saatnya nanti kalian akan dievaluasi, akan ada penilaian. Jikalau kalian tidak mengikuti mata pelajaran via daring, maka kalian tidak bisa mengerjakan evaluasi atau mengerjakan
melaksanakan ulangan-ulangan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Demikian anak-anak sekalian, selamat bergabung di Matiga Banyumas. Saya mendoakan semoga kalian semua bisa sukses, bisa berprestasi secara maksimal, dan masa depan Anda yang menciptakan, Anda yang merancang sehingga kesuksesan di tangan. Demikian saya Guru BK Matiga Banyumas menyampaikan ini sebagai awal pertemuan melalui dari bila dikabulkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.